Halo, sambutlah kehadiranmu di siniar Sang Pelipur. Di sini, kisah dan rahasia terpendam yang terlalu canggung untuk diungkapkan, tapi juga terlalu berat untuk dipikul sendiri, akan dibacakan dan saling didengarkan tanpa mengkhianati privasi kamu. Sang Pelipur maknanya adalah penawar bagi luka-luka. Ceritakanlah pada mereka yang mendengar, meskipun lukamu itu tidak sembuh dengan segera. Sang Pelipur mengajakmu untuk merangkul keberanian bercerita. Harapannya kamu bisa sedikit bernapas lega, dan kecilnya kebahagiaan dalam hidup kita dapat dimaknai dengan sepenuh hati. Halo semua, kisah ini kami dapatkan langsung dari salah satu pegiat aktivitas di Adikti Foundation. Suatu hari kawan Adikti cerita pada kami soal kehidupan jalan dan stereotip mereka yang menggantungkan hidupnya pada teriknya siang dan angin malam. Inilah kisahnya. Waktu itu kami sedang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bekasi. Di tengah perjalanan, kami memutuskan untuk berhenti dan mengisi bahan bakar mobil kami. Di saat itulah kami bertemu Misha. Kesan pertama kami bertemu dengan dirinya hanya ada dua, kumal dan nakal. Untuk seukuran gadis seusianya, ini merupakan pemandangan yang sangat aneh dan sukar diterima oleh logika kami. Kenapa anak ini duduk dengan lesu di pinggir jalan? Kenapa juga ia harus bergumul dengan anak-anak yang tak lebih bersih juga darinya? Rasa penasaran kami membuncah. Kami menghadiri gadis ini. Ia mengaku namanya Misha. Tentu saja itu nama samaran, kami yakin. Gadis ini pasti malu untuk beritahu kami identitas aslinya. Saat itu kami tanya pada gadis ini untuk apa ia duduk terlantung-lantung di pinggir jalan. Ia sekali lagi enggan menjawab. Ia memilih untuk bersembunyi di balik kaos lusuh kawannya. Tapi kami tidak padam api. Kami coba iming-imingi ia uang agar ia dan temannya itu bisa beli makan. Mereka setuju, kami bernapas lega. Percakapan kami dimulai. Misha namanya, sekali lagi. Gadis 16 tahun ini jauh dari kata bersih dan layak. Kami prihatin sekali dengan keadaannya. Setelah waktu berjalan, kami tahu kalau Misha ternyata kabur dari rumahnya. Ya, rumah. Kata yang seharusnya membuat semua orang sukar menahan air mata bahagia dan rindu. Namun, hal ini tidak lantas membuat Misha merasa begitu juga. Misha datang dari keluarga yang sangat amat layak. Tidak kekurangan satupun. Selalu berganti baju bersih dan wangi setiap hari. Selalu makan 3 kali sehari, selalu datang ke sekolah setiap hari, dan tanpa perasaan cemas pada sesuatu. Ia bercerita pada kami. Orang tuanya terlalu banyak menekan. Sebetulnya tidak menjadi masalah menjadi anak yang penurut. Tapi sejauh ini, Misha rasa perlakuan orang tuanya berlebihan. Ia tidak lagi diizinkan untuk bermain dengan teman sebaya. Ia akan menghabiskan malam dengan pensil dan buku-buku untuk ujian. Dalam kisah yang Misha ceritakan pada kami tidak menemukan kebahagiaan apapun dari sorot matanya. Puncaknya, Misha memutuskan untuk pergi dari komplek perumahannya di daerah Jakarta Selatan. Hanya modal nekatlah yang bisa membuat Misha bertahan untuk tidak menggunakan baju ganti yang bersih dan wangi setiap hari, untuk menormalisasi tidak makan 3 kali sehari, dan untuk berhenti dari sekolahnya. Percakapan kami makin dalam. Kami pikir gadis belia sepertinya terlalu kekanak-kanakan untuk ambil keputusan macam ini. Apa dia tidak lebih khawatir dengan pergaulan jalanan? Lelaki misalnya. Misha geleng-geleng kepala.
Ia menatap wajah kami dengan serius. Mereka tidak jahat, Pak. Laki-laki. Semua menjagaku. Mereka meskipun merokok, tidak memaksaku untuk ikut merokok juga, Pak. Mereka putuskan akan hargai setiap keputusanku. Luar biasa. Kata itulah yang pertama kali muncul di kepala kami. Semakin larut, kami juga bertanya pada Misha. Misha, nanti besar mau jadi apa? Dia berbindar dan tersenyum. Pelukis, katanya. Kami juga ikut tersenyum. Pelukis tidak buruk juga. Meskipun dalam kisah Misha, kami belakangan tahu bahwa orang tuanya ingin ia jadi pegawai saja. Lebih aman dan stabil, katanya. Orang tua Misha tak pernah setuju Misha jadi pelukis. Mereka tidak pernah sama sekali mengakomodasi seluruh keputusan lukis Misha. Mereka menolak keras. Di akhir kisah ini, kami juga dengar kejujuran Misha bahwa ia sebetulnya rindu setengah mati dengan ibunya. Tidak pernah satu malam pun Misha tidak ingat kedua orang tuanya itu. Melalui pesan kawannya, Misha tahu juga bahwa orang tuanya beberapa kali datang ke sekolah, mencari dirinya yang menghilang dari jarak pandang mereka. Tapi sangat berat bagi hatinya untuk pulang. Kami tersenyum. Berusaha menyembunyikan emosi atau apapun itu yang akan membuat Misha merasa tidak nyaman. Sebab serasa dinasehati oleh kakek tua. Kami tidak ingin itu terjadi. Ia berjanji akan kenalkan temannya yang lain pada kami. Sebab jalan bukan sekadar aspal dan kendaraan bermesin saja. Di balik itu, ada kisah seperti Misha yang akhirnya memutuskan untuk berkawan dengan jalan ini. Mungkin kita cenderung menilai anak tersebut sebagai orang yang memiliki pemikiran sempit dan cepat mengambil keputusan. Namun, perlu diingat bahwa penting untuk menghargai pandangan dan pilihan mereka. Karena terkadang ketidakmampuan kita menghargai mereka bisa memicu pemberontakan dari anak tersebut. Menjadi manusia bukanlah pilihan kita. Kita bahkan tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi orang tua kita nanti. Apalagi soal keputusan lahir ke bumi. Tentu, bila ditanya sekali lagi oleh Tuhan, dengan kesadaran penuh, mungkin kita akan merenungkannya dengan waktu yang lama sekali. Mungkin seumur hidup kita. Apakah kita betul-betul ingin terlahir? Misha, pulanglah. Semuanya akan rindu dengan kamu. Juga pada ayah dan ibu, barangkali nanti saat Misha pulang, tolong peluk ia dengan sangat erat. Peluk ia dengan cinta dan kasih lagi. Aku berharap semua akan kembali membaik ya. Misha, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Percayalah. Sampai jumpa lagi kawan setia. Semoga kita bertemu kembali pada awal yang baru.